Bab 19 Januari Gan lupakan taruhan itu. Setelah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan memiliki saham di berbagai perusahaan medis, tak mengherankan bila kekayaan Pak Rendra melimpah ruah. Pak Harsa yang berwawasan luas dan mengetahui asal-usul karya tersebut tidak dapat menahan keterkejutannya. Tunggu. Ini mahakarya kehormatan peninggalan dari Dr. Sakti Chanyan. Pak Rendra, kamu sedang bermimpi? Ya. Buku ini seharga lebih dari 280 miliar. Pak Rendra tampak malu. Pengobatan yang termasyhur merupakan mahakarya agung sehingga dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai. Uang dengan nilai 280 miliar rupiah terdengar sangat banyak. Tetapi itu pun masih jauh dari cukup untuk membeli mahakarya ini. Agam hanya dapat tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka buku medis itu harganya setinggi langit. Seharga 280 miliar rupiah. Total kekayaan keluarga Pambudi saja mungkin tak sebesar itu. Tak terhitung jumlah buku medis yang hilang dan tersembunyi di penyimpanan semesta. Beberapa di antaranya bahkan dapat membolak-balikan hidup dan mati seseorang. Jika disandingkan, pengobatan yang termasyhur tak ada apa-apanya dibandingkan buku-buku itu. Agam bisa-bisa saja mempelajari selusin buku medis yang serupa jika ia mau. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, Pak Rendra bisa saja. Aku tak butuh 280 miliar. Aku akan mengajarimu secara cuma-cuma. Alih-alih kegirangan, Pak Rendra justru terlihat sangat gugup. Dengan terburu-buru ia berkata, Pak Agam, tolong jangan marah. Jika menurut Anda saya tidak pantas, lupakan saja perkataan saya. Rupanya Pak Rendra mengira kalau Agam bermaksud menyindir. Pak Rendra, tidak usah gugup begitu. Apa kamu lupa tentang perkataanku di rumah sakit? Bahwa selama kamu benar-benar ingin mempelajarinya dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan orang banyak, maka aku akan mengajarimu secara cuma-cuma. Mendengar perkataan itu, tak hanya Pak Rendra, Pak Harsa pun ikut tercengang mendengar perkataan Agam. Sesaat kemudian, Pak Rendra langsung berlutut di hadapan Agam. Pak Agam, terima kasih banyak. Saya sungguh tidak tahu harus berkata apa. Terimalah penghormatan saya. Agam buru-buru membantunya berdiri, tetapi Krishna malah tersenyum dan menjelaskan. Siapapun bisa menjadi guru, tak peduli berapa umurmu. Karena Anda sudah bersedia mengajarkan pengobatan agung kepada Pak Rendra, maka setidaknya terimalah penghormatan kami ini. Jika tidak, dia tak akan merasa tenang. Agam menggelengkan kepalanya pasrah. Kemudian, dia menyadari Yesi sedang menatapnya. Agam menyentuh dagunya dan bertanya, Nyonya, apakah ada sesuatu di wajahku? Mata indah Yesi berkedip penuh arti. Di samping rasa syukur, terpancar juga pemujaan dan kekaguman. Setidaknya tidak orang ada yang bisa menahan godaan dari 280 miliar. Harsa dan Krishna juga menghela napas dan mengangguk. Mereka memberi pengakuan yang tinggi pada moral Agam. Agam adalah sosok yang sangat hebat. Dia tak ragu menyatakan benar atau salahnya sesuatu tanpa mengharapkan keuntungan. Agam sudah pasti orang yang terpilih. Alangkah beruntungnya berteman dengan Agam. Kenapa kamu memanggilku Nyonya? Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Cibir Yesi menanggapi, sembari mengerucutkan bibir merahnya dan menatap Agam dengan matanya yang menawan. Agam menarik napas panjang, tanpa sadar membuang muka. Sebelumnya, Yesi sempat tenggelam dalam kesedihan karena penyakit serius yang diderita Pak Harsa. Sekarang, setelah Pak Harsa pulih, dia terlihat sangat bahagia bagaikan bunga mekar yang menawan. Rasa cemburu terpampang di wajah Satria. Dia mengepalkan tinjunya. Saking eratnya, sampai-sampai kukunya hampir merobek kulit telapak tangannya. Berdebah ini tak hanya merusak rencanaku, tetapi juga merebut cintaku. Kamu telah mempermalukanku. Lihat saja, akan kuhancurkan hidupmu. Satria tak ingin berada di sana lebih lama lagi. Satria menyeletuk kepada Pak Harsa. Selamat atas kesembuhan Anda, Pak Harsa. Sekarang saya izin pulang untuk mengabari keluarga saya tentang kabar baik ini. Nanti, mereka akan kemari menjenguk Anda. Begitu Satria hendak pergi, Agam berceletuk. Satria, kau ini pelupa. Ya, bisa-bisanya kau melupakan taruhan kita. Agam, jangan keterlaluan. Gerutu Satria sambil menggertakkan gigi. Oh, jadi kau bermaksud mengingkarinya? Cukup. Berhenti memaksaku. Kau tegur Satria dengan suara pelan. Satria lebih memilih mati daripada berlutut dan bersujud pada Agam di hadapan banyak orang. Tanpa gentar sedikit pun, Agam mengulurkan 3 jarinya dan menegaskan. Setiap kali kita berjumpa, kau harus membungkuk dan berlutut sebanyak 3 kali padaku. Akan kuhitung. Ketika Satria hendak memaki Agam,
Krishna menyahut dengan enteng. Janji adalah utang. Jika kau mengingkari janji, kau sama saja tak menganggapku serius sebagai saksi taruhan kalian. Satria terdiam. Dia tidak akan pernah berani menentang Krishna. Apalagi dia sudah membuat keluarga Bastara kesal dengan ulahnya. Jika dia terus memperburuk keadaan, jangankan keluarga Bastara, keluarga Mahawira sekalipun tidak akan memaafkannya. Wajah Satria berubah merah padam. Kemudian, ia berkata, "Baiklah." Segera dirinya berlutut dan bersujud 3 kali kepada Agam. Setelah itu, dia mengenakan kembali pakaiannya dan segera berdiri, bersiap untuk pergi. Haha, Satria semakin lama semakin sombong. Ya, membuatnya frustrasi seperti ini bagus juga, hitung-hitung sebagai pelajaran untuknya. Krishna berbalik dan berujar kepada Agam. Tetapi aku cemas dengan pikirannya yang sempit itu. Dia pasti akan menyimpan dendam padamu. Kamu bisa menghubungiku kapanpun jika menemui masalah nantinya. Agam mengiyakan tawaran Krishna. Dukungan kuat dari keluarga Bastara setidaknya dapat melindungi dirinya dari masalah-masalah yang mungkin akan datang di masa depan. Setelah itu, Agam meminta keluarga Bastara untuk menyiapkan kamar tidur kedap udara tempat dia akan mengajari Pak Rendra mengenai pengobatan yang termasyhur. Pada saat yang sama, dia juga meminta Pak Rendra memberikan wawasan dan pengalamannya tentang akupuntur. Pak Rendra telah berpengalaman menjadi dokter selama 10 tahun. Orang biasa membutuhkan waktu lebih dari itu guna mencerna apapun yang Rendra ajarkan. Akan tetapi, dengan bantuan penyimpanan semesta, Agam telah mempelajari berbagai jenis buku medis yang tak ada sandingannya, sehingga dirinya sudah memiliki pemahaman medis yang mendalam. Selain itu, berkat didikan Pak Rendra yang luar biasa, Agam dapat meraih hasil maksimal hanya dengan setengah usahanya. Kedepannya, Agam sudah bisa mempraktikkan akupuntur sendiri kepada beberapa pasiennya. Agam keluar dan meninggalkan Pak Rendra sendirian di ruang rahasia untuk mempelajari pengobatan yang termasyhur. Ketika Agam menemui Pak Harsa lagi, pria itu telah menghabiskan beberapa mangkuk bubur panas. Kini Pak Harsa terlihat lebih bertenaga dan mampu berdiri. "Nah, kamu telah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Aku tak tahu harus membalas jasamu dengan cara apa, tetapi aku pasti akan membalasmu nanti." Pak Harsa tertawa lepas. Dia berutang budi kepada Agam atas kesembuhannya. Pak Harsa tidak hanya berutang atas keselamatannya, tetapi juga demi keluarganya. Bagaimanapun juga, untuk Pak Harsa bisa hidup selama setahun lagi saja sudah amat menguntungkan bagi seluruh keluarga Bastara. Ada seorang gadis yang telah menunggu di luar selama 4 atau 5 jam. Haruskah kita menyuruhnya masuk? Meskipun mereka mengenal Citra, mereka tidak berani membuat keputusan karena buruknya hubungan antara Agam dan keluarga Pambudi. Agam tidak menyangka Citra akan mengikutinya sampai kemari. Citra sudah menunggunya di luar begitu lama. "Tidak perlu, aku sudah lama sekali di sini. Sudah waktunya aku pulang." "Baiklah, aku belum pulih sepenuhnya. Yesi, tolong antar Agam pulang." Yesi mengantar Agam keluar menemui Citra, bersama Jaya di sampingnya juga. Sebelumnya, Jaya dikurung di gudang bawah tanah sehingga tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi selanjutnya. Kini Jaya sudah kembali bebas. Dia mengira keluarga Bastara lah yang berbaik hati membebaskannya. Bab 20. Perceraian. Citra tak mempercayai matanya ketika melihat mereka bertiga keluar dari kastil tersebut. Yesi menghampirinya. Seulas senyum ramah menghiasi wajahnya. "Halo, Nona Citra. Putri keluarga Pambudi memang sangat cantik." "Ya, pantas saja tadi Agam buru-buru ingin pergi menemuimu. Ternyata dia sudah tak sabar berjumpa denganmu." Citra bukanlah perempuan biasa. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan berkata dengan lembut, "Nona Yesi, aku minta maaf atas masalah yang keluarga kami berikan kepada keluarga Bastara. Kami sangat menyesal dan kami rela membayar ganti rugi kepada keluarga Bastara dengan harga yang paling mahal." "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa membayarnya dengan memberikan Agam kepada kami." "Apa?" Baik Agam maupun Citra tercengang. "Bercanda, kok?" Yesi menahan senyumnya dan berkata, "Kali ini lupakan saja. Tetapi aku tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Tolong ingat baik-baik." Jaya pulang terlebih dahulu dengan naik taksi. Setelah mengobrol dengan Yesi sejenak, mereka berdua pun akhirnya pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Agam terus memandang keluar jendela. Dia terus melatih kemampuan akupuntur dalam pikirannya. Citra menggigit bibirnya dan akhirnya tak tahan untuk bertanya, "Kenapa keluarga Baskara tidak meminta kita bertanggung jawab? Pak Rendra telah menyelamatkan Pak Harsa. Jadi, keluarga Baskara membiarkan kita bebas," ujar Agam, mengarang cerita untuk menghindari masalah.
Begitu, ya. Kita berutang budi pada Parendra 2 kali. Kita perlu mencari kesempatan untuk berterima kasih kepadanya nanti. Agam buru-buru menghentikan Citra dengan berkata, "Tidak usah. Pak Rendra tidak butuh apapun. Kamu hanya akan mengganggu jika pergi ke sana. Agam akan terkena masalah jika Citra sampai pergi ke sana." "Kenapa kau bilang begitu?" "Bukan hadiah yang paling penting, melainkan ketulusan dalam memberi. Kau kan bukan anak kecil. Masa begitu saja tidak paham? Agam akan terkena masalah jika Citra sampai pergi ke sana." "Kenapa kau bilang begitu?" "Bukan hadiah yang paling penting, melainkan ketulusan dalam memberi. Kau kan bukan anak kecil. Masa begitu saja tidak paham?" Citra sangat kesal dengan sanggahannya yang kekanak-kanakan. Agam tak menanggapi wanita itu sama sekali. Sepertinya dia membuat Citra marah. Sambil menunggu lampu lalu lintas, Citra melirik Agam dan bertanya, "Katakan padaku, ada hubungan apa kamu dengan Yesi?" "Hubungan?" tanya Agam kebingungan. "Kelihatannya dia menyukaimu. Apa kau menjanjikan atau bahkan bersumpah sesuatu padanya?" Menyaksikan Citra yang agresif seperti anak kucing, membuat Agam mengira diri wanita ini agak gila. Kenapa dia bisa berpikiran begitu? "Aku ingin merayunya, tetapi aku miskin dan payah. Aku tak memiliki apapun yang bisa dibanggakan," balas Agam. Kau masih berpikiran begitu?" "Ya." "Berpikiran apa? Barusan kau bilang ingin merayunya." Lidah Agam keluh. Dia tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Lidah Agam keluh. Dia tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Untuk beberapa saat, hawa di sekitar mereka menjadi agak canggung. Ketika Agam mendapati ekspresi kesakitan pada wajah Citra, dia membungkuk untuk menyentuh pergelangan kaki wanita itu yang seputih salju. Wajah cantik Citra sedikit berubah dan bersiap untuk menendang Agam. "Jangan bergerak. Kau telah berdiri begitu lama. Pergelangan kakimu terasa sedikit sakit, bukan? Sini biar ku pijat," ujar Agam. "Kau benar-benar berlagak seperti dokter," gumam Citra. Kemudian, dia merasakan telapak tangan Agam yang hangat dan kuat di kakinya. Rasa sakit di pergelangan kakinya sepertinya mulai mereda. Di dalam villa tua milik keluarga Pambudi, Nyonya Miati dan keluarga yang lainnya berada di sana, termasuk Jaya yang baru saja kembali dari kediaman keluarga Baskara. Mereka sedang makan malam di meja bundar yang besar sambil berbincang-bincang dan tertawa ria. Begitu melihat Citra kembali, Nyonya Miati tersenyum dan berkata, "Gadis manisku, kali ini kamu telah berkontribusi besar. Aku akan memberimu hadiah yang sebanding nanti." Sulit membayangkan Nyonya Miati berbaik hati sebegitunya sampai-sampai dirinya menyuruh Citra untuk pergi ke keluarga Baskara. Ibu sangat tidak adil. Dewi tersenyum gembira, tak menampakkan kebencian yang sebelumnya. Meskipun Citra telah berkontribusi besar, Jayalah yang menyembuhkan Pak Harsa dengan keterampilan medisnya yang luar biasa. Jika bukan karena dia, keluarga kita bisa mendapat masalah besar. Benar. Sungguh bagaikan keajaiban Jaya mampu menyembuhkannya. Pak Rendra yang hebat saja bahkan tidak mampu. Tuhan memberkati keluarga Pambudi. Di bawah pimpinan Jaya, suatu hari nanti keluarga kita pasti akan berjaya. Para kerabat mengelulukan Jaya dengan sepenuh hati. Mereka sampai lupa jika sebelumnya telah mengutuk Jaya di belakang karena hampir menghancurkan keluarga Pambudi dengan berlagak hebat. Agam kehilangan kata-kata saat menyaksikan hal tersebut. Jadi ini alasan Jaya pulang terlebih dahulu. Rupanya dia kembali terlebih dahulu untuk mengaku-ngaku akan hal yang tak benar terjadi kepada keluarganya. Kenapa ekspresi wajahmu begitu? Adi mencibir Agam. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mempermalukan Agam. Ya, tampaknya seseorang tak tahu malu dan tidak sadar akan apa yang telah dia perbuat. Benar. Pria ini telah menyebabkan masalah besar dan membiarkan orang lain menanganinya. Keledai saja tak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tampaknya orang ini lebih dungu dari keledai. Cahya, kamu harus lebih berhati-hati ketika memilih menantu untuk putrimu. Jangan biarkan berdebah lain sepertinya menyakiti keluarga Pambudi lagi. Seluruh kerabat menertawakan Agam. Seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa berani-beraninya datang kembali. Hei, pecundang, sekarang bersujudlah pada kami semua. Cemooh Irma sambil mendongakkan kepala. Kenapa aku harus bersujud? Ujar Agam santai. Kau masih berpura-pura tak tahu apa-apa? Kamu pasti sudah mati jika ayahku tidak menyelamatkan Pak Harsa. Karena itulah, kau harus bersujud sampai kami puas. Agam melirik Jaya dan bertanya dengan dingin. Apa? Kau menyembuhkan Pak Harsa? Apa maksudmu bilang begitu? Beraninya kau meragukanku?
Pak Harsa berada dalam keadaan koma dan hanya ada 2 orang yang merawatnya. Pak Rendra bahkan tidak mencoba menyelamatkan Pak Harsa karena sudah kehabisan akal. Kemudian, Pak Harsa secara ajaib terbangun. Kau paham apa itu artinya? Jaya terus mengarang cerita dan mencoba yang terbaik untuk menyanjung dirinya sendiri. Apa artinya? Sahut Agam sambil tersenyum geli. Dasar dungu, tentu saja karena efek dari metode terapi akupuntur yang kugunakan sebelumnya, sehingga membuat Pak Harsa secara ajaib terbangun. Seru Jaya dengan penuh kesombongan. Agam akhirnya mengerti bahwa orang yang terlalu narsis bisa menyebabkan dirinya percaya bahwa dunia hanya berputar mengelilingi dia. Sebelumnya, Jaya dikurung di ruang bawah tanah kediaman keluarga Baskara dan tidak tahu menahu apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba keluarga Baskara membebaskannya, yang membuat Jaya tanpa sadar berspekulasi mengenai hal ini. Semakin memikirkannya, semakin dirinya percaya bahwa spekulasinya benar. Agam menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Nyonya Miyati, karena sekarang masalahnya sudah selesai, maka utangku kepada keluarga Pambudi sudah lunas, kan? Tanya Agam dingin. Nyonya Miyati menyeruput teh hangatnya tanpa memedulikan ucapan Agam. Hei, Cahya, dengarkan itu. Menantumu berani mengajukan permintaan. Aku belum pernah melihat pecundang yang tidak tahu malu. Beber Dewi sambil memegang kue kacang hijau. Cahya merasa terhina dengan provokasi Dewi. Dia pun melemparkan semangkuk bubur ke hadapan Agam sambil berteriak. Memalukan. Jaya yang menyelesaikan masalah. Malah kau yang kini bertindak seakan-akan kau yang berjasa. Jangan libatkan kami dalam masalahmu. Agam tak mengatakan apa-apa, hanya mencibir dan menatap ke arah Citra. Walaupun Citra tidak berada di tempat kejadian, Yesi setidaknya memberitahu kebenarannya pada Citra. Mungkin bila Citra memikirkan kondisi Agam baik-baik, dia akan berpihak padanya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, Citra memilih untuk mempertimbangkan seluruh situasi. Agam, minta maaf pada Paman Jaya dan akhiri masalah ini, ya. Citra memohon dengan lembut. Dia berusaha mencari alasan untuk Agam. Namun, permintaannya malah terdengar sangat ironis bagi Agam. Kau masih tidak mempercayaiku, ujar Agam dengan tatapan kecewa yang mendalam. Alasan mengapa Agam berusaha keras untuk membantu Citra adalah untuk menguatkan posisi Citra dalam keluarga Pambudi. Akan tetapi, Citra bahkan tidak mengerti dan tidak mempercayainya. Apa-apaan ini? Melihat kekecewaan di mata Agam, Citra terenyuh. Wajahnya menjadi pucat karena perih. Berhenti membuang waktu, cepat bersujud. Jangan berani-berani membantah kami, ya. Teriak Cahya dengan agresif. Sekarang karena masalah telah terselesaikan. Berdasarkan perjanjian, aku bisa menceraikan Citra, kan? Apa yang baru saja Citra lakukan terhadapnya benar-benar membuat Agam kehilangan harapan pada keluarga Pambudi. Sekarang, dia hanya ingin segera meninggalkan tempat terkutuk ini dan memulai kehidupan baru bersama kakaknya. Cahya terlihat malu mendengar perkataan Agam. Dia memang tidak menyukai menantu yang tidak berguna ini. Dia bahkan mengharapkan putrinya menceraikannya. Namun ternyata, justru Agamlah yang memandang rendah putrinya sampai-sampai menceraikan Citra. Bercerai? Baiklah. Cahya bangkit dan mengutuk. Akan kubawakan kartu keluarganya kemari. Kalian harus bercerai hari ini. Bab 21. Kedatangan keluarga Baskara. Kenapa ibu memutuskan segalanya untukku? Citra menegur ibunya dengan wajah pucat. Dasar gadis bodoh. Pecundang ini sudah meminta cerai, tetapi kamu tetap tidak mau. Dasar tidak tahu malu. Cahya menghentakkan kakinya marah. Berhenti. Nyonya Miyati terbatuk, kemudian menimpali. Suaranya terdengar acuh tak acuh. Perceraian tidak bisa dihindari. Seorang pecundang tidak cocok bersanding dengan Citra, tetapi masih ada seminggu tersisa sebelum pernikahan kalian berjalan setahun. Belum terlambat untuk bercerai kalau begitu. Saat itu, kita harus mengatur pernikahan ulang untuk Citra. Aku ingat Bian Tanjung, putra tertua dari keluarga Tanjung. Dia sangat mencintai Citra dan dirinya sudah menaruh perhatian pada Citra selama lebih dari setengah tahun. Mereka berdua sudah saling kenal sejak kecil. Aku rasa mereka adalah pasangan yang sempurna. Cahya, apakah kamu puas dengan menantu yang ini? Tanpa mempedulikan perasaan Agam, Nyonya Miyati mulai membicarakan tentang pernikahan ulang untuk Citra. Aku pernah bertemu dengan Bian sebelumnya. Pria itu tampan dan berbakat. Dia cocok untuk Citra. Cahya bangkit dengan penuh semangat, seolah dia ingin segera mendatangi keluarga Tanjung. Nyonya Miyati tersenyum sambil menoleh ke arah Agam atau, masalah kali ini tidak diselesaikan olehmu,
Artinya kamu masih berutang pada keluarga Pambudi. Kamu harus menemukan cara untuk melunasinya dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Atau keluarga Pambudi akan mempertimbangkan tuntutan padamu. Ancamnya. Akhirnya Cahya menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengacungkan tangannya, menunjuk Agam. Hei, pecundang. Kamu dengar tidak? Kamu berutang barang, makanan, dan minuman dari keluarga Pambudi dalam setengah tahun terakhir. Kembalikan uang kami dulu. Bu, jangan keterlaluan. Akhirnya, Citra tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tinjunya. Nenek, coba ingat-ingat lagi. Penyakitmu telah disembuhkan oleh Agam. Apa nenek tidak punya rasa terima kasih? Nyonya Miati merasa malu, lalu menggebrak meja. Penuh emosi dia berkata, berani sekali kamu membual di depan begitu banyak tetua. Biar ku beritahu, anakku yang menyelamatkan hidupku. Dan hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jika kamu membela pecundang ini terus, keluar saja dari keluarga Pambudi. Kelembutannya sirna, wajah keriputnya kini diwarnai dengan kekejaman dan keberingasan. Nyonya Miati merasa malu, lalu menggebrak meja. Penuh emosi dia berkata, berani sekali kamu membual di depan begitu banyak tetua. Biar ku beritahu, anakku yang menyelamatkan hidupku. Dan hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jika kamu membela pecundang ini terus, keluar saja dari keluarga Pambudi. Kelembutannya sirna, wajah keriputnya kini diwarnai dengan kekejaman dan keberingasan. Kali ini, Citra agak menciut ketakutan. Apakah dia masih sosok nenek dalam ingatan Citra yang dahulu sangat mencintainya? Serentan itukah kekerabatan ketika disandingkan dengan harta? Pada saat semacam ini, gagasan untuk meninggalkan lingkungan yang dia tempati akhirnya muncul di benak Citra. Nyonya Miati, Nyonya Miati, sesuatu yang buruk tengah terjadi. Sang pelayan bergegas masuk dari luar, berjalan sangat tergesa sampai tersandung di ambang pintu selagi melangkah masuk. Seakan lupa soal rasa sakitnya, dia buru-buru bangkit dan berkata sambil terengah. Mereka datang. Mengapa kamu terlihat bingung? Memangnya ada dewa yang mau datang? Sindir Nyonya Miati dengan nada marah. Bukan. Mereka dari keluarga Baskara. Nyonya Miati spontan bangkit dari kursi. Para kerabat keluarga Baskara saling bertukar pandang, merasa kaget dan kebingungan. Mengapa keluarga Baskara datang lagi? Apakah ada hal buruk yang terjadi kepada Pak Harsa? Setelah melewati malam penuh penderitaan, mental seluruh anggota keluarga Pambudi telah habis terkuras. Meskipun tabiat mereka angkuh di depan Agam, mereka akan langsung menjadi pengecut di depan keluarga Baskara. Cepat suruh mereka masuk. Setelah memberikan perintah, Nyonya Miati merasa kalimat itu tidak pantas, segera dia meralat ucapannya. Tidak. Biar aku saja yang keluar menyambut mereka. Putri bersama sanak saudara lainnya bergegas membantu Nyonya Miati keluar. Sekelompok orang turut mengikuti di belakang mereka. Beberapa mobil mewah sudah terparkir di depan gerbang rumah besar itu. Ketika Nyonya Miati melihat Yesi turun dari mobil, ekspresi di wajah keriputnya sontak berubah. Kalau melihat siapa saja yang datang, kemungkinan besar ada masalah, lantaran calon pewaris dari keluarga Baskara sendiri yang muncul. Jika kedatangannya untuk membuat keributan, keluarga Pambudi sedang bernasib naas. Status keluarga Baskara adalah yang tertinggi di kota Primadona. Bahkan sampai yang biasanya disebut keluarga kalangan atas tidak bisa menggoyahkan status keluarga Baskara. Sudah tidak terhitung jumlah orang yang menargetkan keluarga Pambudi demi menjilat keluarga Baskara. Selama keluarga Baskara masih bersikap tidak baik terhadap keluarga Pambudi, kekuatan lainnya akan lebih mudah memecah keluarga Pambudi, meski tanpa keterlibatan keluarga Baskara. Nyonya Miati bertanya dengan nada gemetar. Nona Yesi, bagaimana kabar Pak Harsa? Ya, lumayan. Ayahku sudah bisa bangun dari tempat tidur. Yesi melepas kacamata hitamnya, menampakkan mata indahnya yang melengkung ramah. Seluruh generasi muda keluarga Pambudi terbelalak. Yesi terkesan sangat mulia, sampai-sampai semua orang segan menatapnya langsung. Pak Harsa sudah bisa bangun dari tempat tidur, menandakan bahwa motif di balik kedatangan keluarga Baskara hari ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Memikirkan hal ini, Nyonya Miati dan para kerabat keluarga Pambudi lainnya menghela napas lega. Ini kediaman keluarga Pambudi. Kelihatannya cukup megah. Krishna dan istrinya turun dari mobil. Senyum mereka mengembang selagi matanya menelisik di sekitar gerbang, hingga akhirnya terpaki pada dua singa batu yang bertengger di atasnya. 100 tahun yang lalu, rumah kami dibangun atas perintah sang kaisar. Nenek moyang kami adalah pria yang direkomendasikan lulusan terkualifikasi yang lulus ujian provinsi 3 tahunan dan terkenal di kota Primadona.
Seorang pemuda dari keluarga Pambudi sangat gegabah. Dia tidak mampu untuk menyembunyikan perasaan bangganya saat menjelaskan. Diam! Nyonya Miati berpaling untuk memarahinya. Makiannya sontak mengagetkan para generasi muda serta sanak saudara lainnya. Meskipun keluarga Baskara sangat menakutkan hingga menjadikan suasana menegang, seharusnya mereka tidak perlu terlalu kaku sampai tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua orang dibuat bingung, Nyonya Miati membungkuk. Seorang wanita berusia 80 tahun membungkuk di atas tongkatnya, lalu berkata dengan suara gemetar. Tuan Krishna, maafkan saya karena tidak dapat segera menemui Anda. Tuan Krishna. Seluruh sanak saudara terperangah, memandang Krishna serta istrinya dalam tatapan terkejut. Tuan Krishna adalah pemimpin keluarga Baskara, sekaligus orang paling berkuasa di kota Primadona. Semua perkataan yang keluar dari mulutnya bahkan lebih penting daripada ucapan kepala daerah setempat. Orang berpengaruh yang jarang muncul di depan umum ini tiba-tiba mendatangi kediaman keluarga Pambudi secara langsung. Pemuda yang barusan berbicara tanpa izin menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap bisa mengubur dirinya sendiri ke liang lahat. Keringat dingin di dahinya tidak berhenti menetes dari ujung hidung hingga mencapai dagunya. Kerabat lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka hampir menahan napas, takut setiap gerakan terkecil mereka bisa membuat Krishna tidak senang. Umurmu 80-an. Tidak sepantasnya kamu menyambutku seperti ini. Dengan seulas senyum tipis, Krishna menunjuk plakat dan berkata, keluarga Pambudi berangsur-angsur bangkit setelah pria yang direkomendasikan. Kan? Ya, leluhur itu bukan hanya pria yang direkomendasikan. Dia juga merupakan ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Dia mendirikan pusat kesehatan Pambudi di tahun-tahun terakhirnya. Setelah puluhan tahun membangun, dia sukses mengumpulkan banyak kekayaan. Sejak saat itu, bisnisnya menjadi cikal bakal keberhasilan keluarga Pambudi hingga saat ini. Ya, tidak heran kalau kalian punya dokter profesional. Krishna sedikit tersenyum, menyindir Jaya karena ketidakmampuannya. Namun, keluarga Pambudi menangkap ucapannya sebagai pujian, perihal keterampilan medis Jaya yang menurut mereka luar biasa. Lagi pula, Jaya baru saja menyembuhkan Pak Harsa. Saat mengetahui hal tersebut, Jaya menjadi sangat antusias. Nyonya Miati juga merasa terhormat mendengarnya. Terima kasih atas pujian Anda. Itu memang sudah kewajiban seorang dokter. Mari masuk, tidak baik berbincang di luar begini. Silakan masuk. Jangan khawatir. Tunggu ayahku. Krishna tersenyum sambil memandang ke samping, ke arah mobil mewah di tengah. Ayah Krishna. Nyonya Miati dan seluruh anggota keluarga Pambudi terkejut. Mungkinkah Pak Harsa, pria yang memiliki ketenaran luar biasa di kota Primadona selama beberapa dekade, juga hadir di sini? Hadi membuka pintu belakang, lekas membantu Harsa turun dari mobil. Harsa memiliki bentuk wajah persegi dan mengenakan setelan tunik tradisional. Meskipun pria itu baru saja pulih dari penyakit serius, temperamennya yang tenang tidak bisa disembunyikan. Nyonya Miati dan anggota keluarga Pambudi lainnya nyaris hilang keseimbangan ketika melihat kehadiran pria itu. Pak Harsa datang. Artinya, kalangan atas paling berpengaruh di kota Primadona hadir semua di sana. Rumah besar keluarga Pambudi terletak di area perumahan megah yang terkenal dihuni oleh orang-orang terkaya di kota Primadona. Banyak pihak yang telah mendapat kabar dan sengaja menyempatkan diri untuk datang dan menyaksikan dari jauh. Ada banyak pemimpin atau penerus warisan. Mereka mengamati situasi secara diam-diam, sehingga penilaian yang tepat dapat terbentuk kapan saja. Tidak lama setelah mereka melihat sosok Harsa, mereka tahu bahwa keluarga Baskara tidak datang untuk menyalahkan mereka. Harsa mengunjungi keluarga Pambudi untuk urusan personal. Mulai detik ini, kehidupan keluarga Pambudi diprediksi akan semakin sejahtera. Pak Harsa, Anda hadir secara langsung di tengah-tengah kami. Sungguh sebuah kehormatan besar bagi kami. Sebelumnya, aku minta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan putra sulungku yang bodoh. Aku turut menyesal sekaligus menyampaikan hormat kepada Anda. Nyonya Miati memegang kerupnya dan membungkuk dengan gemetar. Harsa melangkah masuk dan membantu Nyonya Miati berdiri tegak. Nyonya Miati, kita setara. Jadi Anda tidak perlu memberi tanda hormat seperti ini. Apalagi, kedatangan saya kali ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Kami sebagai keluarga Baskara juga memiliki tanggung jawab tertentu dalam urusan keluarga ini. Mari kita lanjutkan. Nyonya Miati dilanda kebingungan. Keluarga Pambudi juga sama tercengangnya. Tuan yang berwibawa dari kota Primadona menunjukkan sikap yang begitu rendah hati dan lembut. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Keluarga Baskara menyukai keterampilan medis milik Jaya dan ingin menjalin hubungan pertemanan dengannya. Jaya semakin antusias hingga dia nyaris melonjak kegirangan.
Pengakuan keluarga Baskara akan berpengaruh besar terhadap peningkatan reputasinya. Nantinya, dia mampu menjadi kepala keluarga Pambudi. Dewi segera menghubungi keluarga ibunya untuk mengundang mereka makan malam bersama. Dia ingin memamerkan pencapaian Jaya. Bahkan Irma dan Adi menyikapi dengan lebih sombong. Terlebih lagi Irma yang terus bersedekap sambil mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi. Sejak lama dia bermimpi tentang ayahnya yang akan menjadi penguasa kedua di kota primadona dengan dukungan Harsa. Semua temannya, terutama para keluarga kalangan atas menengah, pasti akan tunduk padanya dan memperlakukannya sebagai putri kota primadona. Kesombongannya semakin menjadi jeti saat membayangkan hal tersebut. Betapa dirinya berharap dapat menceritakan semuanya secara langsung ke ranah publik, seraya menikmati tatapan iri dari sahabat-sahabatnya. Pak Harsa, Anda sangat sopan. Ini semacam takdir. Sebelum Anda jatuh sakit, aku sedang berada di rumah sakit. Tidakkah menurutmu hal tersebut menjadi takdir yang menyatukan keluarga kita? 500 tahun yang lalu, mungkin keluarga kita saling berkerabat. Jelas Nyonya Miyati, sungguh bersemangat. Sampai tidak perlu berupaya untuk mempererat ikatan mereka. Tersenyum tipis, Harsa memandang kerumunan dan bertanya. Apakah ada anggota keluarga yang tidak hadir saat ini? Tidak. Semua anggota keluarga Pambudi hadir di sini. Lantas, mengapa aku tidak melihat Pak Agam? Bab 22. Aku merasa lega. Pak Agam. Maksudmu Agam Hairil? Tanpa sadar, Nyonya Miyati mengira maksud kedatangan Harsa adalah upaya untuk membalas dendam kepada Agam. Agam telah mengambil giok naga dan menyesatkan Jaya untuk menyelamatkan Harsa. Dia yang telah memulai semua masalah ini, dan pantas disalahkan sebagai akar dari semua permasalahan. Dia harus dihukum. Begitu membayangkan penderitaan Agam, para sanak saudara bersuka cita. Dia telah diincar oleh keluarga Baskara. Bahkan jika Agam memiliki 3 kepala dan 6 lengan sekalipun, dia tetap pantas mati. Pak Harsa, aku sudah meminta Agam untuk menunggu di kediaman dan menyuruh dia untuk mendengarkan perintahmu kapan saja. Nyonya Miyati benar-benar tenggelam dalam imajinasinya. Dia berbalik dan berkata, "Seret bajingan itu keluar." Krishna melangkah maju dan bertanya, "Nyonya Miyati, apa hubungan antara keluargamu dan Agam?" Agam tinggal bersama keluarga Pambudi, yang mana membuat dirinya menjadi lelucon di seluruh kota primadona. Namun, Harsa lebih memilih untuk mendengar jawaban langsung dari keluarga Pambudi guna memastikannya. Dia adalah pecundang yang tidak bisa apa-apa. Tidak ada kekuasaan atau latar belakang hebat yang ia punya. Kerjanya cuma meminjam uang setiap hari. Kalau bukan ulah peramal, yang berkata bahwa dia dapat membantu keluarga Pambudi menangkal bala, kami tidak akan sudi menjadikannya menantu. Apapun yang terjadi. Jawab Jaya, yang berinisiatif mewakili keluarganya. Jaya ingin meninggalkan kesan baik pada keluarga Baskara. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Itu semua dia lakukan guna membuka jalan karirnya di masa depan. Krishna hanya tersenyum. Upaya sang peramal malang itu hanya berakhir dirusak oleh keluarga Pambudi. Cepat. Seorang pelayan mendesak Agam dari belakang. Agam, sudahlah cepat berlutut dan beri hormat kepada Pak Harsa dan Tuan Krishna. Hardik Nyonya Miyati. Pria tanpa moral ini bukan cuma tidak berguna, tetapi juga tidak tahu sopan santun. Sayang sekali dia harus masuk ke keluarga Pambudi. Batin Nyonya Miyati. Namun, Agam hanya menanggapi dengan sikap tak acuh. Dia malah tersenyum pada Harsa. Pak, apakah keluarga Baskara memiliki aturan seperti itu? Pecundang. Beraninya kamu bicara tidak sopan begitu dengan Pak Harsa. Kamu ingin mati ya? Maki Jaya kemudian menambahkan, Pak Harsa, meskipun pecundang ini adalah menantu di keluarga kami, kehadirannya kami anggap hanya sebatas pengusir bencana. Apa yang dia perbuat tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi. Jangan salah paham dengan keluarga Pambudi. Semua anggota keluarga Pambudi selalu memiliki sopan santun. Jadi, Pak Agam tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi. Aku merasa lega kalau begitu. Harsa tersenyum tenang. Senyumannya membuat orang merasa bahwa dirinya sangat tulus. Sanak saudara dari keluarga Pambudi sontak menghela napas lega. Pantas saja Pak Harsa memiliki reputasi yang baik. Bicaranya saja sangat masuk akal. Pak Harsa, perkenalkan, saya adalah istri Daru Agam. Bisakah saya menyampaikan sesuatu? Citra tahu, kalau dirinya diam saja, Agam pasti akan dihukum mati. Diam, kamu. Nyonya Miyati, Irma, Jaya, dan tetua lainnya sontak memarahi Citra. Kamu itu anggota keluarga Pambudi. Kenapa sih kamu masih membela pecundang ini? Bisa-bisanya kamu menyukai pecundang seperti ini.
Dasar tidak tahu diri. Citra, kalau kamu masih berada di pihak pecundang ini, sebaiknya kamu keluar dari keluarga Pambudi. Bikin malu saja kamu. Para tetua terus mengutuk. Citra menggigit bibirnya, tanpa sadar, menitikkan air mata. Dirinya tidak tega menyaksikan Agam dianiaya dan diadili sampai mati oleh keluarga Pambudi. Gadis kecil, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Harsa tersenyum, memisahkan Citra dari keluarganya di dalam hati. Keluarga Pambudi senang. Mereka mengira Pak Harsa tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Kini, Agam benar-benar dikutuk. Harsa berbalik menatap Agam. Krishna, istri Krishna, Pak Hadi, dan Yesi sudah paham apa maksud Harsa. Mereka semua kompak membungkuk kepada Agam bersamaan dengan Harsa. Melihat pemandangan mengejutkan ini, semua orang di keluarga Pambudi membeku. Beberapa orang yang diam-diam mengamati pun ikut berpikir, apakah ada yang salah dengan penglihatan mereka? Mustahil. Mana mungkin keluarga Baskara bisa tunduk pada Agam, si menantu pecundang dari keluarga Pambudi. Udara membeku seolah waktu terhenti. Pak Harsa, apa yang Anda lakukan? Apa ada yang salah? Kenapa orang sepertinya bisa menerima hormat dari Anda? Perasaan Nyonya Miati kacau balau, lantaran tidak percaya dengan pemandangan di depannya saat ini. Harsa mengabaikan Nyonya Miati dan secara tulus berkata pada Agam, anak muda, setelah kepergianmu, aku semakin memikirkannya dan semakin aku merasa bersalah. Aku mengajak keluargaku untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu. Jika aku menyulitkanmu, kuharap kamu bersedia memaafkanku. Agam melihat sekeliling dan melihat ekspresi terkejut orang lain. Dia mengerutkan kening karena heran. Terus terang, Anda memang sudah membuat saya kesulitan. Lupakan saja. Jika masih ada yang ingin Anda katakan, mari kita cari tempat yang tenang untuk membicarakan perihal ini lebih rinci. Haha, aku sudah menyiapkan teh dan hidangan terbaik. Izinkan aku mengantarmu. Harsa tersenyum, seraya mempersilakan Agam masuk ke mobil dengan ramah. Selanjutnya, mereka pun pergi. Nyonya Miati dan seluruh kerabat lainnya terperangah. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk tahu apa yang terjadi. Citra, maukah kamu ikut bersama kami? Krishna mengundang Citra dengan gestur ramah. Ah, baiklah. Citra merasa agak pusing. Atas pertimbangannya tentang wibawa Tuan Krishna, tanpa sadar Citra menyetujui ajakan itu. Dia masih belum mengetahui alasan dibalik ini semua. Bukankah seharusnya mereka datang untuk mengadili Agam? Mengapa dalam sekejap malah mengajaknya makan malam bersama? Apakah Citra sudah hilang ingatan? Atau kehilangan kewarasan? Tolong tunggu sebentar, Tuan Krishna. Kala melihat Krishna yang hendak pergi, Jaya menghentikannya dengan tergesa. Apa-apa ada salah paham di sini? Si Agam pecundang itu hampir membunuh Pak Harsa. Anda tidak menghukumnya, justru malah mengundangnya makan malam. Jaya merasa semua ini terlalu berat untuk diterima oleh perasaannya. Dia pikir Agam akan dihukum berat, sementara dirinya akan diliputi kekayaan dan kekuasaan. Jaya tidak menyangka, justru dirinya lah yang diabaikan oleh mereka. Mimpinya yang tadi kian pupus. Dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Agam menyakiti Pak Harsa. Beraninya kamu berbicara begitu? Krishna menahan senyumnya, raut wajah berubah menjadi sangat dingin. Awalnya aku tidak ingin berbasa-basi denganmu. Bagaimanapun, Pak Agam telah mengendalikan nasib keluarga Pambudi. Namun, aku sengaja memberitahu kalau ayah disembuhkan oleh Pak Agam dengan keahliannya yang luar biasa, demi Nona Citra. Dia pantas menerima lebih dari ucapan terima kasih atas nama keluarga kami. Apa? Jaya tersentak. Tidak mungkin. Dia cuma seorang pecundang. Mana mungkin dia menyembuhkan Pak Harsa? Sanggahnya. Jika ayahku tidak disembuhkan oleh Pak Agam, lantas dia disembuhkan olehmu. Cibir Krishna menikam tajam dengan sorot matanya yang dingin. Seketika bulu kuduk Jaya merinding. Dia dibutakan oleh kegembiraan. Pada detik terakhir, dirinya baru menyadari bahwa orang di hadapannya sama sekali bukan orang baik. Dia adalah seorang pria yang kuat, kepala keluarga Baskara. Jika dia berani meragukan Krishna, nyawanya lah yang akan terancam. Pak Rendra sudah banyak bercerita tentangmu. Kamu perlu introspeksi diri. Jika bukan karena Pak Agam yang tidak ingin orang lain terlibat dalam bisnisnya, keluargamu pasti sudah lenyap 2 jam yang lalu. Krishna adalah pria berpengalaman dengan sorot mata setajam melang. Dia tahu kalau Agam sungguh membenci orang yang membuatkan keputusan untuknya, sehingga Krishna secara tidak langsung menyelamatkan nyawa keluarga Pambudi. Nyonya Miati dan para kerabat lainnya merasa seolah terjun ke dalam gudang es, begitu dingin dan putus asa. Krishna berhenti bicara.
Dia berbalik, kemudian masuk mobil, lantas pergi meninggalkan Hadi serta beberapa pengawal lainnya. Begitu Nyonya Miati tersadar kembali, dia segera bergerak mengikuti mereka menggunakan mobil, tetapi langkahnya dihadang oleh Hadi. Pak Hadi, bukankah Tuan Krishna mengundang kita semua untuk makan malam dan berbincang-bincang? Ujar Nyonya Miati yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Dengan senyum dingin, Hadi menjawab, Tuan Krishna hanya mengundang Pak Agam, bukan keluarga Pambudi. Agam adalah menantu keluarga Pambudi, Citra juga anggota keluarga Pambudi. Tuan Krishna yang mengundang mereka. Jadi sudah sewajarnya kalau keluarga Pambudi juga diundang. Nyonya Miati tidak peduli. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berteman dengan keluarga Baskara. Hadi mencibir. Agam tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi. Anda sendiri yang menegaskan hal ini sebelumnya. Mengapa melupakannya dalam sekejap? Apakah Anda berbohong kepada Pak Harsa dan Tuan Krishna? Nyonya Miati menelan kembali kata-katanya. Tamat sudah riwayatnya. 10 menit yang lalu, dia tidak perlu bersusah payah untuk memisahkan keluarga Pambudi dari Agam. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai yang dia inginkan. Anda yang mengirimkan ini? Hadi mengeluarkan mangkuk kecil nan antik dari balik lengan bajunya. Ini hadiah dariku. Hadi bergegas maju. Satu tangannya diangkat dengan penuh semangat. Pak Hadi, ini mangkuk ayam hitam yang kuberikan kepada Pak Harsa sebagai ucapan selamat. Itu ditempa langsung oleh Tuan Dika Wiryawan. Ya. Hadi adalah menantuku. Dia mendengar kabar bahwa Pak Harsa tertarik dengan porselen. Jadi, dia mengumpulkan banyak uang untuk membeli mangkuk ini dan mengirimkannya kepada Pak Harsa. Ucap Jaya terburu-buru. Haha, kebetulan sekali. Tahun lalu, Dika mengunjungi Pak Harsa dan memberinya mangkuk yang sama. Menurutmu, mana yang asli? Hadi menyerahkan mangkuk itu kepada Adi dan berucap penuh hati. Kamu yang lebih tahu. Bab 23. Semakin cemburu. Kaki Adi gemetar. Seketika dia jatuh ke lantai. Mangkuk itu palsu. Pada saat itu, Adi berpikir bahwa keluarga Baskara tidak akan memeriksa mangkuknya sama sekali. Sehingga dia hanya menghabiskan 1/10 dari uang itu untuk membeli yang palsu. Kalau bisa menjaga muka sekaligus hemat uang, kenapa tidak? Namun, triknya terungkap di depan keluarga Baskara. Setelah melontarkan teguran barusan, Hadi pun lekas pergi. Keluarga Pambudi tercengang. Ternyata Pak Harsa dan Tuan Krishna datang ke sini secara langsung demi Agam. Keluarga Pambudi hanyalah beras basah bagi mereka. Mungkin karena mereka sudah sopan sebelumnya. Tetapi ketika mereka tahu bahwa keluarga Pambudi ingin menjauhkan diri dari Agam, mereka langsung mengabaikan keluarga Pambudi. Keluarga Pambudi memang selemah seekor semut. Bahkan untuk dipandang oleh mata keluarga Baskara saja mereka tidak layak. Keluarga Pambudi telah memakan senjata mereka sendiri. Dulu mereka sempat berpikir bahwa menantu ini tidak ada gunanya. Tetapi sekarang mereka dipermalukan oleh kenyataan. Nyonya Miati dari keluarga Pambudi adalah tipikal seseorang yang gila kekuasaan. Dia ingin membawa keluarga Pambudi naik ke kasta baru dengan menggunakan kekuatan sewenang-wenangnya. Ya, aku pikir cepat atau lambat pondasi yang telah dibangun oleh leluhur keluarga Pambudi kelak akan hancur oleh dirinya sendiri. Semua orang yang diam-diam mengamati ikut mencibir. Di saat yang sama, mereka juga masih mengawasi Agam dalam pikiran mereka. Sepertinya menantu yang direndahkan ini bukannya tidak mampu. Bajingan kecil Agam itu terlalu sombong. Dia pikir dia beruntung. Jadi dia berpura-pura tidak peduli dengan kita. Kita telah memberinya merawatnya selama beberapa bulan terakhir. Alhasil hanya berujung sia-sia. Jaya mengutuk Agam. Nyonya Miati berbalik dan menampar wajah Jaya. Dia sangat marah sampai gemetar. Bukankah kamu yang bilang kalau kamu telah menyembuhkan Pak Harsa? Beraninya kamu berbohong padaku. Jaya menutup wajahnya dan tidak berani berbicara. Panggil bajingan itu. Aku ini masih neneknya. Suruh dia menjemputku. Ketika Hardi menelepon, ekspresinya berubah. Apa kata Agam? Dia bilang bahwa Anda bukan siapa-siapa. Bajingan. Dasar bajingan. Beraninya, dia tidak menganggapku serius. Nyonya Miati sangat marah sampai matanya memutih dan langsung jatuh pingsan di tanah. Pak Agam, Nyonya Miati telah dikirim ke rumah sakit. Aku khawatir kerabatnya akan menyusahkanmu lagi jika mereka berbicara buruk tentangmu. Setelah beberapa ronde minum, Krishna memberitahu berita terbaru ini kepada Agam. Dia membuat gerakan seperti memotong leher dengan tangannya dan bertanya, apakah kamu ingin aku membantu menyelesaikan masalah ini untuk sekarang dan selamanya? Agam mempertimbangkannya secara mendalam. Tawaran ini bisa diterima.
Selama dia dan Citra tidak bercerai, keluarga Pambudi pasti akan terus mengganggunya. Lebih baik menyelesaikan masalah ini untuk selamanya agar hidupnya bisa damai ke depannya. Namun, Agam menoleh dan menatap wajah Citra yang panik. Dia segera berhenti memikirkannya. Citra adalah anggota keluarga Pambudi. Jika keluarga Pambudi hancur, otomatis mereka berdua akan menjadi musuh. Ini hanya saran. Kalau kamu merasa belum yakin, kita bisa bicarakan lagi nanti. Krishna memang sangat pintar sehingga dia bisa menebak apa yang terjadi di antara keduanya. Anak muda, apakah aku sudah pulih total? Harsa mengubah topik pembicaraan tepat pada waktunya. Ya, tetapi dua naga penyembur manik di kastil Anda sudah tidak berguna lagi. Jika Anda terus tinggal di sini, itu akan memengaruhi kesehatan dan keberuntungan keluarga Anda. Apakah ada solusi untuk ini? Kutukan dari perangkap anak induk ular lipan belum menyebar. Sebaiknya hancurkan saja kolam itu, dan kalian sekeluarga harus pindah ke tempat lain. Kalau cara selain itu, kenapa? Anda kan sangat kaya. Apakah Anda tidak punya tempat tinggal lain? Kastil ini adalah peninggalan leluhur keluarga Baskara. Kalau aku memindahkan seluruh anggota keluarga, aku akan terlalu malu untuk berhadapan dengan leluhurku setelah meninggal nanti. Kalau begitu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari cara untuk menanggulangi dampak dari perangkap anak induk ular lipan. Ini adalah hal yang rumit. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Agam teringat adanya metode yang tercatat dalam misteri penampakan alam semesta. Sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang mirip dengan perangkap anak induk ular lipan. Sepertinya layak untuk dicoba. Kamu sudah banyak membantu keluarga kami. Terima kasih banyak. Harsa mengangkat cangkir tehnya pada Agam. Krishna, istrinya, dan Yesi juga mengangkat gelas mereka agar bersulang untuk Agam. Seraya menundukkan kepala, Citra mengepalkan tangannya dengan gugup. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Tidak akan ada yang percaya bahwa Harsa dan Krishna akan bersulang untuk seorang pemuda. Makan malam itu berlangsung selama 2 jam. Di pintu masuk hotel, Agam meregangkan tubuhnya sambil menikmati angin malam dan cahaya matahari terbenam. Semenjak kakaknya dirawat di rumah sakit karena kanker, ditambah lagi perusahaannya dirampas, dan tangan kanannya menjadi cacat. Dia sudah kewalahan menghadapi hidup. Sudah lama sekali dia tidak sesantai ini. Melihat Citra yang sedang bingung, Agam bertanya, "Apakah kamu masih gugup?" Mata Citra mendelik, memelototinya sambil cemberut. "Kau ini terlalu ceroboh. Pak Harsa adalah penguasa kota primadona. Dia akan baik kepada kau jika kau berguna untuknya. Padahal aslinya, dia adalah seekor harimau yang sanggup memakan utuh seseorang sampai ke tulang belulangnya. Hati-hati Agam. Selain itu, apa maksudnya perangkap anak induk ular lipan? Apa kau tahu apapun tentang Feng Shui? Apakah kau mempelajarinya dari internet juga?" "Ya, tidak juga, sih." Agam menggeleng. Dia tahu bahwa sebuah kebohongan akan dicurigai kalau sering diceritakan. Jadi dia mengganti alasan dan menjawab, "Aku mempelajarinya dari novel yang kubaca saat kuliah." "Apa?" Citra bahkan merasa ingin mencekik Agam. "Apakah kau ingin menunjukkan padaku bahwa kau sebenarnya mampu dengan melakukan itu? Demi menunjukkan bahwa kau adalah orang yang kuat. Mungkin sebelumnya aku yang terlalu menuntut. Masih sempatkah aku meminta maaf?" Citra pikir Agam melakukan semua ini tanpa berpikir panjang. Dia setuju untuk membantu Harsa dengan jebakan Feng Shui demi membuktikan wibawanya. Agam tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Citra yang biasanya selalu dingin dan sombong akan mengatakan ini. Meskipun ada sedikit keengganan dalam nadanya, ini tetap sebuah keajaiban. "Anak muda, tunggu sebentar." Harsa datang menghampirinya, dengan seulas senyum yang terbit di wajahnya. "Kamu pasti merasa lelah hari ini. Pulanglah dulu dan istirahat yang cukup. Aku akan meminta Yesi untuk menjemputmu besok." Agam membuka mulut dan hendak mengiyakan. Tetapi dia disela oleh tatapan peringatan dari Citra. Ekspresinya seolah-olah menyebutkan, "Jika kamu masih ingin hidup, cepat katakan tidak." Agam tentu tidak berani mengiyakan. Kalau tidak, dia akan sangat menderita begitu pulang ke rumah. "Ya, Pak, saya telah memikirkannya baik-baik sekarang. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sebaiknya Anda mencari orang lain." Dengan kalimat itu, Agam membelakangi Citra dan mengedipkan mata pada mereka. "Baiklah." Harsa langsung mengerti maksud Agam dan pura-pura menghela napas. "Yesi, masih ada urusan yang perlu ayahmu dan aku tangani. Tolong antar Pak Agam dan Nona Citra pulang." Dalam perjalanan ke tempat parkir, Citra tersenyum sambil berucap, "Nona Yesi, kemampuan Agam terbatas.
Dia mengingkari janjinya karena khawatir akan membawa lebih banyak masalah padamu. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Jangan khawatir, Agam adalah penyelamat keluarga Baskara. Waktu dia menyelamatkan kakekku, aku berjanji bahwa aku bersedia melakukan apapun untuknya. Yesi tersenyum pada Agam dengan lembut. Sedikit ekspresi licik melintas di wajahnya seakan berkata, "Kena kau, Nyonya. Aku membantu Nyonya hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Aku tidak ingin Nyonya berutang apapun padaku." Timpal Agam buru-buru. Yesi sedikit mengernyit dan berpura-pura marah. "Pak Agam, aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Kalau kamu memanggilku Nyonya lagi, aku akan marah. Aku rasa tidak ada gadis muda di dunia ini yang ingin dipanggil Nyonya oleh orang lain. Nona Citra, tidakkah kamu setuju denganku?" "Agam, Nona Yesi benar. Sudah sepatutnya kamu mengubah sikapmu," ujar Citra. Agam bingung dan bertanya, "Lalu, aku harus memanggilmu apa?" "Panggil aku Yesi. Keluarga aku memanggilku seperti itu. Jika Nona Citra tidak keberatan, kamu juga bisa memanggilku Yesi." Dia bersandar dan berbisik di telinga Agam, sambil menggigit bibir merahnya dengan lembut. Citra tercengang. Dia berencana meminta Agam untuk memanggilnya Nona Yesi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yesi akan meminta Agam untuk langsung memanggilnya dengan sebutan Yesi. Citra mengamati gelagat mereka berdua. Keduanya tampak seperti pasangan harmonis. Sebaliknya, dia malah tampak seperti orang luar. Citra mengerutkan keningnya tanpa sadar. Bibirnya cemberut dan dia sedikit terbatuk. Kemudian dia berjalan menuju Agam dan meraih lengannya, seolah-olah ingin menyatakan statusnya. "Nona Yesi, aku baru saja teringat janji kami untuk pergi berbelanja berdua. Jadi kamu tidak perlu memulangkan kami. Kapan kita membuat janji ini?" Agam bingung. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan pinggangnya dicubit. Cubitannya sangat menyakitkan sampai Agam harus menarik napas dalam-dalam. "Beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Kamu bilang kamu akan membelikanku hadiah." Citra tersenyum manis. Tiba-tiba Agam sadar. Hari pernikahan mereka adalah hari ulang tahun Citra. 10 hari kemudian, pernikahan mereka akan berakhir. Tepat di hari ulang tahunnya, mereka kembali ke rumah keluarga Pambudi sambil mengendarai mobil. Di dalam mobil, Citra menatap kaca depan dan tiba-tiba bertanya, "Apa pendapatmu tentang Yesi? Dia cantik dan sangat perhatian, bukan?"